Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, gapai kemuliaan yang dirahmati Allah. Di antara tanda baiknya seorang muslim adalah ia meninggalkan hal yang sia-sia dan tidak bermanfaat. Waktunya pun diisi hanya dengan hal-hal yang memberikan manfaat untuknya di dunia maupun di akhirat. Begitu juga sebaliknya. Nah, dalam Islam kita juga belajar melakukan yang banyak itu belum tentu berguna dan bermanfaat. Seperti halnya racun-racun yang tanpa disadari menggerogoti diri. Seperti misalnya yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, yakni banyak bicara, banyak makan, banyak memandang, dan banyak bergaul. Mengapa ini semua bisa menjadi racun hati? Nah, pemirsa, hari ini insya Allah kita akan mengkaji bahasan tema yang sangat menarik dengan judul Banyak Tapi Tak Berguna. Seperti biasa saya tidak sendirian. Sudah hadir bersama saya di studio ada Ustadz favorit kita semua, Ustadz Hilman Fauzi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah banget. Alhamdulillah. Meskipun sibuk, kita doakan selalu sehat. Jadi selalu ada waktu Amin, ini ya Rabbal buat Alamin. kita semua ya, jamaah gapai kemuliaan di rumah. Nah, bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda berupa teks maupun video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung pada Ustadz Hilman melalui sambungan Zoom yang nanti teknisnya akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Hilman, bicara soal itu tadi ya, banyak tapi tak berguna. Iya, kadang-kadang tuh kita mikirnya kalau banyak itu kan ya pasti apa ya, namanya banyak tuh mungkin banyak manfaatnya juga gitu. Punya harta yang banyak, oh kan aku bisa beli ini, bisa beli itu. Punya misalnya teman yang banyak, kan enak ya kalau butuh ini ada teman yang ngebantu. Tapi ternyata dalam perspektif Islam nggak semuanya seperti itu. Tadi bahkan disampaikan ketika kita banyak harta atau kita banyak makan atau kita banyak teman, banyak bergaul itu bisa menjadi racun hati. Bagaimana kita harus memilah-milah nih. Banyak yang boleh atau banyak yang bermanfaat sama banyak yang hati-hati bisa menjerumuskan. Tafadhol. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa CNN Indonesia yang dicintai Allah, semoga setiap hari yang kita jalani terus dihabiskan untuk mendekat taat kepada Allah. Amin. Mudah-mudahan kita istiqomah di jalan Allah. Dan saat kita kembali kepada Allah nanti dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tema kita hari ini adalah banyak tapi tidak berguna atau tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat ya. Di dalam Islam ada istilah yang harus menjadi indikator dalam setiap amalan kita. Namanya adalah berkah. Betul. Namanya apa? Berkah. Berkah. Ma maknal barakah? Apa itu berkah? Berkah itu artinya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Apa indikatornya? 2. 1, bertambahnya kebaikan itu membuatmu semakin taat kepada Allah. Dan yang kedua, membuatmu semakin bermanfaat untuk manusia. Jadi kalau kita mengukur sesuatu, Bamila, misal pekerjaan. Apakah pekerjaan saya berkah? 2 indikatornya. 1, membuatmu semakin taat kepada Allah. Betul. Artinya selama engkau bekerja tidak meninggalkan perintah Allah gitu. Selama engkau bekerja, engkau tidak bermaksiat kepada Allah, berarti itu tanda pekerjaanmu berkah. Selanjutnya dari pekerjaan itu, membuatmu semakin menebar manfaat bagi manusia lain. Bagi keluargamu, bagi anak-anakmu, bagi orang yang kamu cintai. Semakin memberikan manfaat dari hasil pekerjaanmu, berarti itu menunjukkan keberkahan dalam hidupmu, dalam pekerjaan. Maka disebutkan dalam Quran, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Dan seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, maka niscaya Allah pasti akan limpahkan kepada mereka barakat, berkah dari langit dan bumi. Berarti indikatornya banyak itu akan bermanfaat ketika dilandasi dengan iman dan ketakwaan. Berarti iman yang bertambah itu bagus. Takwa yang banyak itu harus gitu. Iman yang kuat itu bagus. Takwa yang banyak itu harus. Masya Allah. Kenapa selalu berima gitu ya? Tapi itu powerful banget sih. Jadi betul ya, maksudnya kita tuh harus lihat indikatornya balik lagi. Kalau bikin kita mendekat sama Allah dan memberikan manfaat yang luar biasa bagi orang lain, itu berarti berkah. Tapi justru sebaliknya kalau kita punya banyak, tapi ujung-ujungnya kita malah lupa sholat, sibuk sendiri sama urusan kita gitu ya.
nggak deket sama keluarga misalnya justru menjauhkan. Nah hati-hati. Boleh Mungkin jadi di situ keberkahannya hilang dan pergi. Maka perhatikan doa mau makan yang sering diajarkan kepada anak kita kan ya. Walaupun ada yang bilang doa mau makan apa Mbak Mila? Bismillah. Ya kan Iya, ada yang Bismillahirrahmanirrahim kan ya. cukup katanya. Tapi kan guru-guru kami Iya, ya dulu kan belajarnya juga sering bilangnya Allahumma barik ada lana. tambahan doa. Iya. Nah kalau kita perhatikan isi doanya kan luar biasa Luar ya. biasa ya. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Kenapa tidak Allahumma ladzidna, ya Allah enakin makanan kami. Kenapa enggak Allahumma katsirna, ya Allah perbanyak. Tidak, tapi mintanya Allahumma barik lana, ya Allah berkahi. Berkahi kami. Fima rozaqtana, dengan apa yang kau rizkikan kepada kami. Ya, dan di situ juga bukan fi malina, bukan fi ta'amina gitu ya. Bukan ya Allah perbanyak makanan kami, bukan. Bukan ya Allah perbanyak harta kami, bukan, tapi Allahumma barik lana fima rozaqtana, rezeki. Berarti rezeki itu enggak harus banyak. Yang penting berkah. Masya Allah, betul. Gaji dengan rezeki sama atau beda? Beda. Beda. Di mana bedanya? Oh, aku tahu. Udah ngaji kan sama Hilman, aduh langsung dites. Kalau rezeki itu tidak ada selipnya. Iya. Kalau gaji ada selipnya. Terus? Dan rezeki itu aduh PR ya. Kalau rezeki itu Hilman, rezeki itu banyak dimensinya, nggak cuma masalah material aja gitu ya, tapi kesehatan. Gitu. Tapi kalau gaji ya kita materi aja kadang-kadang gitu. Betul. Dan masih banyak lagi yang akan dijelaskan oleh Hilman. Iya. Gaji dengan rezeki itu beda. Gaji terbatas. Iya. Rezeki tidak terbatas. Gaji ada tanggal bulannya, rezeki tidak ada tanggal bulannya. Gaji ada selipnya, rezeki tidak ada selipnya. Itu yang paling saya ingat. Gaji ada batasnya. Ya. Betul nggak? Betul. Ada habisnya malah. Iya. Rezeki. Atau malah emang sering habis ya kali. Cuma selewatan aja. Terus kayak baik, udah sedangkan habis rezeki gaji saya. ini poin. Sedangkan rezeki tidak ada habisnya. Selama kita hidup, selama itulah masih ada catatan rezeki yang Allah berikan untuk kita. Maka kata Nabi apa? Inna ahadakum lan yamuta hatta yastakmila rizqahu. Seseorang di antara kamu sekalian tidak akan diwafatkan oleh Allah sebelum habis jatah rezekinya. Maka selama hidup jangan pernah putus asa. Karena selama itu juga Allah masih menjamin rezeki untuk kita. Berarti kalau sampai hari ini, subuh ini kita masih hidup, masih ada catatan rezeki. Tapi pertanyaannya berkah atau tidak? Itu. Jadi iya ya. Jadi judulnya ini tuh sebenarnya udah pakai indikatornya berkah atau enggak? Iya. Jadi banyak tidak berguna dalam konteks apa gitu. Iya. Iya, kalau kemudian kita banyak, nggak apa-apa banyak, tapi meningkatkan iman, menambah ketakwaan, jadi berkah, bagus. Tapi kalau dengan banyak malah jauh dari Allah, itu yang tidak berguna tuh itu. Ya, banyak tidur, banyak makan, tapi banyak teman, tapi nggak jadi bikin deket ke Allah, ya, buat apa? Gitu. Bahkan mohon maaf, biasanya makin usia tertentu, makin teman tuh nggak banyak loh. Setuju. Saya pernah nanya sama bunda-bunda yang pengajian ya, bunda teh bunda teh kenapa asa sama orang-orang ini terus gitu ya? Circle-nya hanya berlima, berenam gitu. Apa jawaban dia? Iya Ustadz, bukan gak mau banyak teman, tapi apa? Gak mau banyak drama aja katanya. Betul. Karena makin banyak itu tuh jadi makan banyak drama kan? Setuju. Maka saya menyimpulkan, bestie itu bukan tentang seberapa banyak temanmu, tapi bestie tentang seberapa baik temanmu. Masya Allah. Menarik ya. Iya, tapi makin kesini saya juga mengalami, dan kayaknya kita juga mengalami ya, makin kesini temen tuh juga circle-nya makin kecil gitu. Kalau enggak 3-5 orang aja udah banyak gitu. Maka banyak itu udah belum tentu baik kalau tidak berkah. Tidak berkah, setuju. Banyak harta, boleh. Boleh banget tapi, ya, tapi kudu jadi harta yang berkah. Yang mendekatkanmu dengan Allah, yang makin bermanfaat bagi orang lain. Banyak harta tapi pelit buat apa? Sok Bamila punya tas harga 5 juta dengan harga tas yang 1 juta, beda nggak rasanya? Pasti beda. Pasti beda dong. Ya kan? Ngeluarinnya duit coba juga beda. Lebih gitu. Khawatir punya yang 5 juta apa yang 1 juta? 5 juta. Pasti yang 5 juta. Kalau jangan ditaruh di bawah, harus taruhnya di samping. Jadi malah kesiksa ya. Kalau yang punya 1 juta nih tasnya, kalau hujan jadi tudung ngelindungin hujan. Tapi kalau yang tas 5 juta, dikekep.
hujan turun, ini dipeluk. Kitanya Jadi kita yang kehujanan melindungi tas yang 5 oh, juta. oh, oh. Lebih tersiksa mana? Iya sih sebenarnya ya. Nah, Tanpa jadi kita pada sadari. akhirnya berkah itu tadi ukur dari banyak dan tidaknya. Oke, dari banyak dan tidaknya. Dan bermanfaat atau enggaknya itu ya tadi ya. Betul. Kita akan lanjutkan pembahasan kita harus sudah dulu. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah jeda yang satu ini. Pemirsa terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode banyak tapi tak berguna. Nah bicara soal banyak tapi tak berguna kadang-kadang gini kita itu tanpa sadar, sekarang kan ada istilah FOMO ya, fear of missing out gitu. Jadi kalau ada hype apa gitu misalnya, ada tren apa, aduh mau ikut gitu. Konser band siapa, waduh war tiket segala macam. Yang penting supaya dianggap keren atau supaya dianggap gaul dan up to date gitu. Nah kadang-kadang bagaimana Islam itu menyikapi hal ini? Boleh nggak sih sebenarnya? Iya, itu termasuk yang banyak tidak berguna ya. Oke, jadi mengikuti yang banyak mayoritas. Dalam istilah FOMO ngikutin yang ada itu harus pada tataran ilmu bukan karena nafsu. Oke, setuju. Jadi ilmu, indikatornya itu ilmu bukan nafsu gitu. Betul. Ya, bukan karena ikut-ikutan. Ya bahkan juga mohon maaf Mbak Mila, dalam konteks yang kita anggap baik pun juga bisa terjelembab pada sesuatu yang malah jadi salah gitu. Contoh misalnya lagi ada tren ini ikut gitu kan. Tapi lihat dulu ada bermanfaatnya enggak, kontennya apa, isinya apa gitu ya. Termasuk saat kita belajar dengan seseorang ya. Bukan karena banyak pengikutnya. Tapi karena memang seseorang itu dinilai punya sesuatu yang baik, akhlaknya baik dan bisa membawa pada kebaikan gitu. Jadi jangan karena banyak followernya. Iya, jangan karena banyak jamaahnya. Ya. Malah mohon maaf, boleh jadi guru-guru kami yang tidak terkenal, tapi punya kearifan dalam hidup. Yang nasihatnya jauh lebih kita butuhkan. AA misalnya diizinkan sama Allah punya banyak follower gitu ya. Kan main, hampir 1 juta. Misalnya, belum tentu ini teh harus diikutin, karena pasti ada kesalahan dan seterusnya. Tapi ada guru kami yang tidak terlihat di layar, tidak terlihat di kamera, tidak ada di sosmed, tapi mereka punya kearifan yang sangat dalam, punya ketaatan kepada Allah yang lebih istiqomah. Boleh jadi itu yang harus kita deketin. Maka banyak itu bukan ukuran. Ya, setuju. Ya, tapi memang manfaatnya menjadi ukuran dalam hidup. Oke. Sebenarnya gini Mbak Mila, dalam hidup ini kan kita ini hanya akan ketemu 4 hal saja. Oke. Ya. Dicatat. Yang pertama, setiap manusia itu akan dikasih nikmat sama Allah. Pertanyaannya, bersyukur atau tidak. Yang kedua, setiap manusia itu pasti akan diuji sama Allah dengan sedikit ujian. Karena ujian hidup itu sedikit, nikmat Allah itu banyak. Banyak, betul. Nah, yang kedua itu manusia akan dikasih sedikit ujian dalam hidup. Pertanyaannya, sabar atau tidak. Oke. Yang ketiga, manusia itu dalam hidup akan beramal, akan beribadah. Pertanyaannya bukan tentang bagus-bagusan amal. Bukan tentang banyak-banyaknya amal. Tapi pertanyaannya ikhlas tidak dalam beramal. Nah yang keempat, setiap manusia pasti bikin dosa. Pertanyaannya taubat atau tidak dengan dosanya. Betul. 4 doang. Nah, berarti sekarang ini kalau harus saya bold ini. Kalau ada orang yang tidak bahagia, biasanya 4 itu masalahnya. Apa? 4. 1 kurang syukur, dikasih nikmat. 2 kurang sabar, dikasih ujian. 3 kurang ikhlas dalam beramal. 4 kurang taubat ketika berbuat dosa. Kalau dikumpulin kurang ajar. Itu yang jadi kurang dalam hidup kita. Betul. Jadi sebenarnya banyak bersyukur, bagus. Banyak bersabar, bagus. Banyak ikhlas, harus. Banyak tobat, harus. Jadi kalau misalnya kita hidupnya lagi sempit, itulah.
sesak nih, lihat nih, Lihat aja. ada problem di mana Biasanya nih, gitu. 4 hal itu yang tidak kita hadirkan. Oke, Masya Allah, betul lagi. Ini harus saya Jadi, framing ini. dibolak-balik itu aja Itu aja, ketemunya. betul, Masya Allah. Jadi nikmat harus bersyukur atau tidak, diuji sabar atau enggak gitu kan. Beramalnya ikhlas karena Allah atau enggak. Jadi bukan gitu. banyak. Bukan banyak ya, iya. Sholat misalnya banyak, tapi ingin dipuji orang. Lo buat apa? Langsung zero kan, minus jadi ya. Jadi nol. Ya kan, maka banyak itu boleh, tapi berkah tidak. Nah, konteks berkahnya nanti dilihat dengan 4 hal itu. Nah, yang juga kita mungkin hari-hari ini belakangan juga lagi rame juga ya. Apalagi kita hidup di zaman sosial media ya. Banyak komen tapi males baca gitu. Jadi banyak komennya, tapi kadang-kadang nggak baca gitu loh. Tiba-tiba komen. Akhirnya dia nggak tahu konteksnya, yang ada menjudge orang lain gitu. Yang di-share mungkin sesuatu yang salah karena dia nggak mau nyari kebenarannya gitu. Ya itu udah pasti salah. Udah pasti salah ya. Ya banyak komen, udah bangga baca, komennya salah, teriak lagi. Menghina orang lagi. Nah itu, menghina orang lagi. Makanya jangan banyak komen dalam hidup. Coba nonton sinetron, yang main sinetron siapa? Pemainnya. Kenapa yang komen kita? Main bola timnas. Oh iya, bukan main misalnya, itu kan. Misalnya. Kan saya mah emang komentator pekerjaannya. Ya boleh. Tapi kan ya tuh. Misal yang konteks kemarin ya. Karena saya juga baca. Kan adik-adik kita ini timnas U23. Mereka tuh lagi berkiprah, berkarir. Artinya kan masih usia dini gitu. Dalam proses mereka harus sedang disupport sebenarnya. Disupport. Dikit-dikit satu kesalahan menutupi semua kebaikan. Betul. Nah kadang-kadang kenapa ya kita tuh kadang fokus, apalagi di sosial media ya Allah, kadang tuh kok gini ya gitu. Jadi kenapa kita tuh selalu fokus pada kesalahan orang sih? Ya itulah, kan kadang-kadang nila setitik, rusak susu sebelanga. Gara-gara kesalahan sedikit seakan-akan semua salah. Sama begini, Mbak Mila, ada kertas putih, ada titik hitam. Yang dilihat kertas putih yang besarnya atau titik hitam yang kecilnya? Hitamnya sih kadang-kadang. Kita fokusnya dengan itu. Kita punya satu jerawat yang nempel di sini. Aduh kalau ngeliatin udah kayak ini. Padahal kan yang lainnya masih glowing, masih bagus gitu. Aduh gitu. Sama kayak gini misalnya nih, AA suka ngajarin gini. 4 tambah 4 berapa? 8. 8. 2 tambah 2? 4. 8 tambah 8? 16. Nah salah. 17 misalnya saya bilang. Oke. Ngotot nih. Saya bilang 17 misalnya gitu. Murid-murid tuh salah. 16 misalnya. Pertanyaan saya, kenapa kebaikan saya yang sebelumnya nggak pernah dihitung? Yang saya ngajarin 2 tambah 2 4. Yang saya ngajarin 4 tambah 4 8. Ketika saya salah 8 tambah 8 17. Kenapa harus kemudian dihujat? Padahal cuma beda 16 dan 17. Padahal cuma typo doang gitu ya. Artinya kan, itu salah Kan bisa dengan tanpa harus mencaci maki. Seakan-akan ilmu yang kita kasih kemarin tuh jadi hilang dengan satu kesalahan yang sedikit. Betul. Sama di rumah tangga juga begitu. Coba gimana? Rumah tangga juga begitu. Kesalahan suami yang setitik itu, yang setitik itu menutup kebaikan suami yang begitu banyak. Ya Allah maafkan aku. Misalnya, ini bukan Mbak Mila ya, ini mah contoh. Dan juga bukan pemirsa CNN. Ini jadi ahli sejarah biasanya istri itu kalau. Iya, ahli sejarah yang paling hebat ya. Pasti. Kesalahan suami 10 tahun lalu masih teringat. Jadi kalau suami bikin salah sekarang itu yang diungkit bukan kesalahan sekarang. Tapi 10 tahun lalu. Sama bilang sama suaminya, ayah mah gak pernah berubah ya. Dari 10 tahun lalu masih sama aja. Kata suaminya, perasaan saya mau udah lupa masalahnya. Ini istri tiba-tiba jadi ahli sejarah, oke. Anyway, yang juga kita juga perlu perhatikan kan sebenarnya juga banyak ngomong tapi juga malas denger. Banyak bicara, malas mendengar, sedikit mendengar. Itu juga problem ya yang sekarang. Problem lagi, banyak bicara, tong kosong, nyaring bunyinya. Nah itu. Kosong, tapi nggak ada, ya udah mah banyak bunyinya. Nah sama ditambah lagi banyak bicara, kurang mendengar. Mendengar itu penting ya? Iya tuh. Maksudnya tuh Allah menciptakan 2 telinga, 1 bibir. Kenapa? Lebih banyak mendengar daripada bicara ya? Daripada bicara. Itu berlaku dalam kondisi apapun ya, dalam kita relasi apapun ya. Berumah tangga kudu banyak mendengar. Sebenarnya para suami itu di antara kemampuan yang harus dia belajari adalah kemampuan mendengar. Kenapa? Karena istri itu kebutuhan kosakatanya lebih banyak dibanding kita. Suami itu kebutuhan kosakatanya maksimal 7.000 kata per hari. Sedangkan perempuan 20.000 minimal per hari. Kalau istri kita bicara
Dan banyak bicaranya berarti dia sedang menghabiskan kuota kosakatanya. Jangan Dengerin. cuman diem. Nah kadang-kadang tuh kadang suka, ini kenapa sih? Kan pengennya cuman iya mah, iya betul. Tapi kadang kalau kita ngobrol itu malah diem. Itu gimana yang ngadepinnya? Dan bagus loh. Kalau suami kita ya Mbak Mila diajak ngomong sama kita jawabannya, iya, bagus. Oh bagus? Bagus. Oh bagus. Karena emang kemampuannya, kebutuhannya 7.000 kata. Dan barangkali kata-katanya udah habis ketika di kantor. Oh oke. Nah khawatirnya kalau di rumah juga dia ngomong terus, apa nggak ketuker antara suami dan istri secara kebutuhan kosakatanya? Kadang-kadang saya juga gemes. Ih ayah mah nggak komen gitu. Emang kudu Bunda jaim. udah cerita gini-gini, komen lah iya bun kayaknya memang begitu. Ini diem aja berarti gitu, suami itu suami yang benar kerjanya. Suami yang sungguh-sungguh di kantornya. Karena dia sudah menghabiskan semua. Mending. Jadi kalau Mbak Mila ada suami datang ke rumah tuh diem gitu. Kemudian kayak cool gitu ya. Iya cool. Assalamualaikum, kayak pulang. Bagus, itu ciri laki-laki yang benar tuh. Coba kebayang gak kalau tiba-tiba suami datang, Assalamualaikum mama. Saya kaget sih kalau suami saya jadi berubah gitu. Udah mah aneh, kaget lagi kan. Kenapa tuh ini? Dan memang itu ada pada posisi perempuan. Oke. Maka perempuan tuh diibaratkan seperti kalkoma rembulan. Matahari kasyam seperti matahari. Rembulan tuh meneduhkan, menyejukkan, menenangkan. Matahari itu menyemangati dirinya. Boleh jadi udah habis semangatnya di kantor, pas ke rumah udah capek. Udah gitu istrinya nggak mau ngerti lagi, tambah capek lah ya gitu. Makanya jangan marah, makanya belajar. Ada belajar yang penting untuk memahami itu. Wah nanti kayaknya perlu nih ya. Jadi, kadang-kadang itu juga bisa jadi gesekan gitu. Ih udah cerita panjang lebar, ayahnya komennya gitu aja gitu, nggak boleh ya. Jangan marah. Nah itulah yang disebut banyak belajar tidak beramal atau sedikit beramal. Makanya belajar banyak tuh bagus, tapi diamalkan. Iya. Ih Masya Allah. Makanya banyak nih, ini mah mohon maaf ya jamaah kita yang suka curhat tuh. Terutama yang para suami. Ustadz, istri saya tuh ngefans pisan ke Ustadz Hilman katanya. Setiap video AA tuh ada di galeri istri saya. Ngaji juga dikejar kemana-mana. Tapi kenapa ya A? Istri saya tuh ngaji bukan tambah ilmu. Terus apa? Tapi tambah seragam katanya. Jadi ilmunya nggak nambah, seragamnya nambah. Kan jadi persoalan buat pikiran saya kan. Berarti ini juga catatan. Hati-hati ya istri bagi kita gitu. Banyak ngaji bagus, tapi diamalkan. Ini self reminder. Ayolah kita harus dulu ya. Baik. Jadi gara-gara banyak seragam langsung lupa nih, kita harus break dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah jeda yang satu ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Banyak Tapi Tak Berguna. Ahilman, bicara soal konsep banyak nih ya, salah satu yang tadi di awal disebutkan menurut Imam Ibnu Qayyim rahimahullah itu salah satu yang juga hati-hati bisa menjadi racun hati adalah banyak memandang. Dalam bentuk seperti apa ya banyak memandang itu yang kemudian bisa menjerumuskan? Iya, banyak memandang sesuatu yang tidak baik. Banyak memandang misalnya kepunyaan orang lain gitu. Mohon maaf, misalnya banyak melihat nikmat orang lain sampai lupa bersyukur dengan nikmat yang kita punya. Banyak melihat pasangan orang lain sampai tidak bisa memaknai dan menikmati pasangan yang Allah titipkan sama kita, gitu kan? Banyak menggerutu, banyak mendengar sesuatu yang tidak baik, mohon maaf. Pandangan ini banyak melihat pornografi misalnya, itu merusak. Maka ada beberapa pandangan yang kalau kita lihat itu berpahala. Jadi dilihat itu berpahala. Satu, memandang Ka'bah. Masya Allah. Makanya kalau kita lagi diizinkan sholat di Masjidil Haram, boleh tidak harus lihat ke bawah, lihatnya ke Ka'bahnya. Di antara sunnahnya gitu. Kan kalau kita lagi sholat di sini kan lihatnya ke tempat sujud ya. Tapi kalau di sana mumpung kita melihat Ka'bah, maka kalau kita melihat Ka'bah. Karena memandang Ka'bah itu berpahala. Yang kedua, memandang Al-Quran. Berarti membaca Al-Quran. Itu juga sesuatu yang berpahala. Makanya kalau bisa di rumah kita ada hiasan-hiasan dinding gitu ya. Bentuknya kaligrafi dan itu adalah bacaan Al-Quran.
agar saat dipandang juga membawa pahala untuk kita. Okay. Jadi itu bisa ya berpahala ya? Boleh, berpahala. Kadang-kadang kita cuma, oh ya udah deh buat hiasan, tapi jangan niatnya jangan begitu dilihat, ya. Dibaca, kan suka ada iya, yang beberapa potongan-potongan gitu. ayat gitu. Itu berpahala. Yang ketiga, memandang pasangan yang halal. Itu berpahala, Mbak Mila. Memandang ya, bukan melotot ya. Nah, memandang dengan melotot beda gitu. Ketahuan deh. Jadi memandang dengan penuh kasih sayang. Di antara pahalanya mengundang rahmat Allah. Betul. Jadi kalau ada seorang istri memandang suaminya, suami memandang istrinya, maka tatapan kasih sayang itu, pandangan cinta itu mengundang rahmat Allah. Masya Allah. Makanya para suami ya harus ingat, istri itu paling senang dilihat sama suaminya. Paling senang. Dan istri itu kudu nyadar, kalau suami itu lemahnya di mata. Maksudnya apa? Kalau suami senangnya melihatmu, maka engkau harus berpenampilan cantik di depan suamimu. Ini sih, betul. Agar saat suamimu memandang dirimu, engkau dalam keadaan cantik. Kudu nyadar diri gitu kita teh. Kalau suami itu senang melihatin kita gitu. Iya. Makanya kalau di rumah, berpenampilan yang terbaik. Agar kemudian engkau tetap disukai dan disenangi oleh pandangan suamimu. Ini kadang-kadang malah kebalik ya kalau di rumah. Pakai daster 3 hari nggak ganti. Ya sebenarnya nggak apa-apa dengan urusan itunya ya. Iya. Tapi mungkin ya baunya kudu dipastikan gitu. Aduh, penampilannya dijaga ya. Justru perempuan itu boleh tampil all out tuh di rumah. Harus di depan suami mah, harus. Jadi bukan malah kalau mau pergi baru tampil wanginya gimana. Karena laki-laki itu lemahnya di mata. Dan senangkan matanya. Makanya kalau mau disayang sama suami, 3 para istri nih. Nih, puaskan matanya. 2, puaskan perutnya. 3, puaskan di bawah bagian perutnya. Ini rumus nih. Sumur, kasur, dapur tuh kalau bahasa orang tua. Ya, mungkin bisa dipahami ya, tidak usah jelaskan dengan detail ya. Udah anggap aja iya. Kan? Puaskan mata, bikin dia senang matanya. Puaskan perut, berarti apa? Makannya. Sampai senyum ini. Iya, makannya dipuaskan. Ya kan, makanya suami itu kalau pulang kantor, ketika buka tudung sajinya, ada makanan. Ya Allah, aku tuh tidak salah memilih istriku. Iya gitu. sih. Iya betul. Tapi kalau pas dibuka nggak ada makanan, ya Allah kenapa engkau mengujiku dengan istriku yang seperti ini? Bukan berarti harus bisa masak ya. Karena saya pun sebenarnya masaknya juga amburadul sih pemirsa. Ini tips ya dari A ya. Tapi memang betul sih. 3, puaskan matanya, puaskan perutnya, puaskan di bawah bagian perutnya. Karena kalau misalnya ada problem di sini malah mungkin nyari di luar ya. Dan itu nauzubillah sih. Yang ketiga, memandang pasangan itu berpahala. 4, memandang orang tua. Sedih. Makanya kalau orang tua kita masih hidup dan kita diberikan kelapangan rezeki gitu ya Mbak Mila, kalau bisa dekatkan tempat orang tua dengan kehidupan kita. Malah syukur-syukur kalau kita dikasih rezeki yang lapang, orang tua tuh bisa tinggal dengan kita gitu. Agar kita bisa lihat setiap hari, setiap saat. Itu memandang orang tua tuh. Kalau udah nggak ada gimana, makanya kan ada fotonya ada foto disimpan, itu sesuatu yang kalau saya tuh suka nggak tahan kalau lihat foto orang tua sejujurnya, karena pasti akan udah mewek banget, itu akan banjir air mata. Sebenarnya boleh nggak sih ketika kita ingat orang tua, batasan yang nangis. Ini nih mumpung nih, batasan menangis yang boleh dan nggak boleh itu gimana ya? Nangis itu boleh. Allah tidak mengazab seseorang karena tangisan air matanya dan bukan karena kesedihan hatinya, tapi Allah mengazab karena lisannya. Maksudnya apa? Racauan dia, umpatan, menyalahkan takdir yang Allah berikan kepada dia, itu yang tidak boleh. Kan ada yang kok begini, kok Allah ambil orang tua saya, andaikan itu tidak boleh. Jadi yang diazab yaitu adalah lisannya, umpatan lisan dengan takdir Allahnya. Tapi kalau nangis itu enggak masalah. Memang karena rindu misalnya, ya rindu, karena sedih, belum bisa berbuat baik dan seterusnya, itu enggak apa-apa. Maka memandang orang tua itu berpahala. Dan yang kelima, salah satu yang berpahala itu memandang wajah guru, memandang wajah murabi, mursyid, ulama. Makanya kan ada di antara kita yang sering memajang foto ulama gitu kan. Ingat. Itu berpahala. Masya Allah. Gitu. 5. Oke, 5 ya. Saya baca lagi ya. Yang pertama memandang Ka'bah. Itu kemudian membaca Al-Quran. Jadi kalau di rumah ada potongan Al-Quran gitu, itu berpahala. Memandang pasangan, ya kan? Yang halal, bukan melotot nih saya kasih ini. Jadi jangan melotot ya pemirsa. Memandang orang tua, Masya Allah jika masih ada orang tua, pandanglah sepuasnya karena itu bisa mendatangkan pahala. Dan memandang wajah murabi tentunya, Masya Allah. Luar biasa, jadi sedih gitu ya. Tapi luar biasa hari jadi ini artinya banyak itu
akan berguna kalau mendatangkan keberkahan. Tapi banyak tidak berguna kalau jauh dari keberkahan. Dan itu akan menjadi hal yang sia-sia ya. Banyak yang tidak berguna itu seperti itu. Masya Allah, Ahilman, jazakallah khair ilmunya hari ini. Langsung pulang dari sini mau praktek ya. Banyak memandang wajah pasangan ya. Nggak boleh melotot. Masya Allah. Terima kasih ya. Pemirsa, tidak terasa saya sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita semua untuk menjadi hamba yang lebih baik dan tetap semangat dalam menuntut ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Madia Rahma dan juga Ustadz Hilman Fauzi undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.